Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh yang hadir, lebih-lebih kepada anak-anak sekalian yang semoga selalu mendapat ridha Allah dan mendapatkan keberhasilan yang diridai oleh Allah pula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Masya Allah, ini adalah hari pertama. Ini adalah kajian perdana 2 tahun yang lalu. Kita bersama-sama dan sekarang kita bisa bertemu kembali. Ada orang mengatakan berarti umur kita tambah 2 tahun. Tapi orang lain mengatakan berarti umur kita kelong 2 tahun. Kalau dihitung angka kita tambah. Tetapi kalau dihitung usia atau dihitung kapan kita dipanggil oleh Allah, kita berkurang 2 tahun. Karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, adik-adik semuanya, pertemuan-pertemuan yang semacam ini adalah pertemuan yang sungguh mahal. Kenapa saya mengatakan mahal? Ya karena Bu Antabiyah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita tidak bisa bertemu, merasakan ada satu kerinduan yang luar biasa. Tapi ini pengecualian Bapak dan Ibu, pengecualian ada di panti. Karena ada di panti kita ketemu rutin. Bahkan untuk anak putri ini ketemu dengan saya di dalam pengajian itu dalam seminggu ini sudah ini yang ke-8 kali. Sehingga saya melihat wajahnya anak putri itu nek ndelok saya ketok bosen banget gitu. Ya, kue maning kan gitu ya. Jangan khawatir, untuk khusus Jumat ini nanti yang mengisi adalah bergilir. Jadi ada wajah-wajah baru yang akan menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung saja sekarang sudah jam 8. Pengajian kita ini ada sedikit serba salah sebenarnya. Di saat Isya itu gasi, maka antara selesai isyaan sampai jam 8 itu tadi kita nunggunya adalah 50 menit tadi. 50 menit dari selesai isyaan sampai jam 8. Namun nanti suatu waktu kita menunggu hanya sekitar 20 menit. Karena isyanya mundur banget gitu. Kalau ini kan maju banget. Sehingga orang yang tidak mempunyai kekuatan niat itu bisa serba salah itu. Kalau lagi maju banget begini tidak ngaji karena kelalen. Ya kan? Karena kelalen, kesuwen le nunggu njur malah kelalen.
Ketika lagi mundur banget, nggak ngaji juga. Kena ngopo? Lah mendesak banget kok ya antara isya dengan pengajian gitu. Yeah. Kemudian yang satu lagi mengatakan nek pengajian bengi nyong mau mangkat katanya. Nek awan nyong ya ora mangkat wong panas. Nek sore nyong wedi udan gitu. Nek isuk nyong durung mesti wis tangi. Aduh musibah itu. Yeah. Saya matur begini karena tidak ada di antara bapak dan ibu yang mengatakan semacam itu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, malam hari ini kita belajar perdana, artinya warming up saja. Pemanasan dulu, karena sudah 2 tahun kita tidak mengadakan kajian, sehingga malam ini kita ngajinya hanya sebentar, insya Allah hanya sebentar, tiba-tiba wis rampung ngono wae. Nggih. Pokoknya sebelum jam 10 sudah rampung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam agama kita itu ada beberapa istilah. Yang istilah ini merupakan roh aktivitas kita. Yang pertama adalah yang dinamakan, ini tidak urutnya, yang pertama dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita sudah tahu amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan yakin. Apa yang dinamakan dengan yakin. Yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga dinamakan istiqomah. Yang keempat taubat. Yang kelima tawakal. Yang keenam ikhlas. Nah, sekarang kita bahas beberapa hal. Dari 6 ini semoga nanti terambah semuanya untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk di kata amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini pokok yang menyebabkan orang sangat mudah mendapatkan ampunan Allah, rahmah Allah, maghfirah tadi, itu amar ma'ruf. Yang menyebabkan tabungan kita itu cepat sekali banyak di hadapan Allah, itu berasal dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya boleh mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jangan terlalu, bukan tidak mengandalkan ya, namun jangan terlalu mengandalkan yang sudah rutin kita laksanakan secara pribadi. Apa itu? 1, sholat. 2, siam. Kemudian yang ketiga ada zikir, ada doa, dan lain sebagainya, yang urusannya adalah kita kepada pribadi diri sendiri. Itu adalah perbendaharaan yang sebenarnya masih menjadikan kita bertanya. Contoh, apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah atau belum? Bisa jawab enggak, Mbak? Apakah sholat kita diterima oleh Allah? Yang bisa jawab kita loh itu. Makanya kemudian kita mengatakan, apakah sholat kita ini diterima oleh Allah? Ya tergantung kita berhasil enggak sholat. Kalau kita berhasil di dalam sholat dan unsur-unsur yang mengarah ke situ sudah terpenuhi, namanya diterima. Contoh, 1, sholat kita tepat waktu atau tidak?
Oke, tepat waktu. Ketika sholat kita wudhunya tenanan atau tidak? Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Kalau bisa terjawab dengan baik, nanti akan ketemu. Kemudian selama sholat kita khusyuk enggak? Lah khusyuk itu nanti ada berbagai unsur, berbagai elemen. Satu contoh, orang yang namanya orang yang khusyuk itu mesti sebagaimana pengantikan Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebutkan kata Allah dia tergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau membaca ayat Allah, zadathum imana, dia bertambah imannya. Nah pertanyaannya sekarang, ada nggak selama kita sholat itu getaran-getaran ingatan kita kepada Allah? Kan ada orang yang tidak mengingat sama sekali. Sujudnya menghadapnya kepada Allah, tetapi ingatannya bukan kepada Allah. Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Boan ada boan, gitu. Kemudian ketika membaca ayat-ayat Allah di dalam sholat, ada nggak tambahan iman dari situ? Artinya penjiwaannya ada atau tidak? Nanti dulu saya bertanya, nanti kita jawab bareng-bareng. Bapak dan Ibu, apakah panjenengan kalau sholat selalu membaca Fatihah? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Ini yang jadi persoalan kita. Kenapa saya mengatakan belum tentu? Mungkin lesan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, tetapi hati kita tidak ada tambahan apa-apa dan tidak ada getaran apa-apa. Tidak ada permohonan apapun. Namun akhirnya kita mengatakan amin di akhir surat ini. Amin kan artinya ya Allah kabulkanlah doa hamba, doa kami. Pertanyaannya, sampean tadi waktu membaca Fatihah nyuwun opo? Itu yang saya maksud, kita baca dan tidak membaca. Apakah setiap orang yang membaca Al-Quran, membaca Fatihah itu selalu minta supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus? Apakah setiap orang membaca Al-Fatihah selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus? Jawabannya tidak, wong dia nggak sadar, wong dia nggak minta kok, dia hanya hafalan. Ini persoalan yang selalu kita teruskan pembelajarannya. Jangan sampai kita bahasa kita kecolongan dalam hal ini. Apakah setiap kali kita rukuk berarti kita mohon ampun pada Allah? Belum tentu. Meskipun kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apakah setelah sujud kemudian duduk kita memohon rizki kepada Allah? Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang selalu meminta rizki ning ora sadar kalau meminta rizki. Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini monggo diingatkan untuk kita. Baik Bapak dan Ibu, saya belum sampai ke sana, namun kita sekarang bahas dulu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu ngajak-ajak orang lain kepada kebaikan.
walau ayah, meskipun sepetil kebaikan. Ibu-ibu yang kagungan HP, berapa kali panjenengan membuat WA, bukan SMS sekarang ya, membuat WA untuk saudara kita, Bu, mengkumbangi pengajian, tak ampiri yo. Berapa kali? Itu. Bapak-bapak juga begitu. Nggih. Atau panjenengan meneruskan pengumuman bahwa besok malam ini kita akan mengadakan kajian. Ini namanya amar ma'ruf. Itu. Ini namanya amar ma'ruf. Sedangkan nahi mungkar itu lebih berat. Karena nahi mungkar yaitu mencegah orang berbuat keliru dan salah. Bapak-bapak, panjenengan pernah ada orang, misalnya Pak Amir dengan Pak Ahmad sedang bicara dan kelihatannya ngelindengi orang. Kemudian Pak Anang, hei rasa ngelindengi, dosa. Pernah panjenengan melakukan itu? Saya mengingatnya pada bapak-bapak karena yang paling banyak ngelindengi. Nah ibu-ibu kan lebih parah, kan gitu maksud saya. Ini nahi mungkar. Saya melihat adik panti melakukan apa, kemudian saya mengingatkan, kamu jangan semacam itu. Nahi mungkar. Yang paling banyak nahi mungkar dan amar ma'ruf ini nampaknya kayak Ustadz Ma'adzin, Ibu, kemudian Ustadz Latif. Tadi saya melihat Ustadz Latif di mana ya? Oh di sana, ya, itu, iya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu diperintahkan oleh Allah via Al-Quran, via Al-Hadis, banyaknya luar biasa. Bahkan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, landasan pokok berdirinya organisasi Muhammadiyah kan landasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang terorganisir. Contoh, organisasi mendirikan panti asuhan. Apa tujuannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dididik anak-anak, kemudian diajak melakukan hal-hal yang terbaik, diberikan ilmu kepada mereka, dan kemudian dibimbing jangan sampai anak-anak melakukan hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tujuan berdirinya panti asuhan amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan berdirinya sekolah-sekolah adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, sehingga ibu-ibu sekalian, bapak, wal takum minkum ummatun, itu perintah wajib. Wal takum minkum, jadilah kamu sekalian, dari kamu sekalian, minkum dari sebagian kamu, ummatun, sebuah kelompok manusia. Ummah itu maknanya kelompok manusia, kelompok orang, kelompok hamba, namanya ummah. Yang kelompok itu mempunyai gerakan apa? Gerakannya gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ngajak-ajak kepada kebaikan yang diridhai oleh Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah apa yang dinamakan organisasi Muhammadiyah. NU pun juga tujuan yang sama. Dan organisasi Islam yang lain tujuannya bersama-sama, bedanya hanya nuansanya yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Nah karena itu ini mengenai satu amar ma'ruf nahi mungkar. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, ini
Adik-adik ini juga sedang kita bimbing untuk bisa menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebagian itu tugas saya untuk adik-adik semuanya, karena tugas saya adalah memberikan bahan-bahan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kita belajar bersama ini Kakung Putri ini, yaitu selalu belajar tentang bagaimana kita menafsirkan hadis, bagaimana kita menafsirkan ayat. Terus nanti ada pecahannya, yaitu tafsirul hadis bihadisin ukhra. Tafsir hadis ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itu yang dimaksud dengan nanti mengerucutnya. Semoga semakin berkembang, ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain dari ustadz-ustadz yang lain, dan kemudian dari sekolahan, dan akhirnya muncullah muballighah dan muballighin yang berasal dari panti asuhan. Apalagi kalau kemudian ada di antara adik-adik ini nanti kuliahnya sangat menjurus kepada yang dimaksud, yaitu masuk perguruan tinggi PUTM gitu. PUTM itu apa? Perguruan Anda ono tinggi nih. Ya, yang jelas di situ diajarkan tentang pendalaman tarjih dan cara menyampaikan kepada umat. Nah, gini Ibu sekalian, apa manfaatnya? Amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa besar manfaat. Satu, Rasulullah pernah mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang tadi mendapatkan pahala sama dengan yang ditunjukkan. Kita menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat tentang satu kebaikan. Yang diberitahu, yang diajak orang 5. Yang melaksanakan kebaikan itu misalnya orang 2. Maka orang 2 itu melakukan kebaikan, orang 2 itu dapat pahala, dan yang ngajak mendapatkan pahala sama dengan 2 orang itu melakukan. Mas-mas masih ingat hadisnya yang lain? Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang qasaujurahum syai. Siapa yang mengajarkan, memberikan contoh, nulari orang lain berbuat kebaikan, maka orang tadi mendapatkan pahala sama dengan yang melakukan. Pak Amir nggak kroso itu. Pak Amir ini pahalanya gede banget. Pak Amir mendapatkan rekaman pengajian dari siapa? Pak Amir terima, kemudian diperbaiki dan sebagainya, kirimkan ke berbagai lapisan. Maka dari orang-orang yang mendapatkan itu, ada yang melakukan kebaikan sebagaimana isi kajian. Maka siapa yang menyebabkan? Yang menyebabkan beberapa orang. Satu, pengisi pengajian dapat pahalanya. Pak Amir yang mengirimkan juga dapat pahalanya. Gitu. Ya, padahal beliau ini membawai dua stasiun radio, yang satu RPS dan yang satu Citra. Setiap kali RPS memberikan kajian, yang ngatur adalah Pak Amir. Maka ketika pengajian dikumandangkan kepada masyarakat, sekian banyak yang
mendengarkan sekian banyak yang melakukan kebaikan, Masya Allah, efektif sekali. Gitu. Ya, contoh yang paling mudah ini aja. Panjenengan Bapak dan Ibu mau ngaji, kemudian panjenengan nggak egois, artinya ngajak-ajak, entah via WA yang tadi saya katakan, atau mungkin panjenengan ketemu di warung Ibu, monggo pengajian nganu ya, melu ya. Atau kalau yang panjenengan yang kelewatan, monggo nek pengajian yang tampiri ya. Atau DE sing tak ambiri. Maka yang ngajak itu mendapatkan double pahala. Itu pasti. Karena ini sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, potensi amar ma'ruf nahi mungkar ini kalau terus dikembangkan luar biasa hebatnya. Baik, yang kedua sekarang. Itu ya amar ma'ruf sementara itu dululah. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yakin. Yakin ini nanti yang akan mengarah kepada iman. Yakin ini mahal betul harganya. Kita melakukan apa? Itu apabila berdasarkan kata yakin, maka perbuatan yang kita lakukan itu berkualitas beda dengan yang apa? Yang sekedar melakukan atau sekedar ikut-ikutan. Dan kata-kata yakin ini kata Allah di dalam Al-Qur'an, fa'budullah hatta ta'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu kepada Allah, berbuatlah kamu kepada Allah dalam rangka beribadah, terus lakukan. Hatta ta'tiyakal yakin, sampai kamu nanti akan mendapatkan apa yang dinamakan yakin itu tadi. Nah, kalau sudah keyakinan itu merasuk di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, maka sudah tidak ada kata wegah, kata malas, kata mudah tergoda dan sebagainya. Kalau belum yakin, yaitu tadi yang saya katakan di awal, arep ngaji ketai udan lho, ora sida ngaji gitu. Kemudian arep ngaji ndadak diconongke tangane, ketai udan lho gitu. Ora sida ngaji. Arep mangkat ngaji nyang tadi ngantuk banget tok ya lah, nyang arep ngaji nek ngantuk kok ngene iki ngarep mriki ya. Ora sida meneh gitu. Nggih. Kenapa? Karena enggak yakin. Tidak mempunyai keyakinan. Orang saja kalau tidak mempunyai keyakinan tentang betapa besarnya pahala sholat dan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat, maka sholatnya yaitu tadi leda-lede, telat gitu. Kemudian ketika melakukan gelior banget gitu sujudnya. Saya beberapa kali melihat, tapi anak putra ya, saya minta maaf ya anak putra ya, beberapa kali di antara anak putra itu nek sholat betul-betul kaya upo notol PT. Kaya upo notol PT. Rukuk ya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allah itu ada. Saya melihatnya tentu saja di salat sunat. Kenapa kok saya nggak bisa melihat salat wajib? Saya yang imami, gerenya kon delong. Wah, kecepatan ya ora iso ya. Gitu. Nek dong pas salat sunat kalau sama saya bisa melirik gitu. Kalau panjenengan Pak Haris mau ojo ngaran-arani kaya ngono, tanya Pak Latif. Ora Pak Latif. Ada yang seperti bebek notol, bebek geri notol ya nyosor kok.
Enggak. Enggak usah khawatir. Wong itu gampang diperbaiki kok. Nggih. Ming merubah dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada penjiwaan enggak itu? Enggak ada penjiwaan. Yang itu yang tadi saya mengatakan maca Fatihah ning jane ora. Kemudian membaca rukuknya membaca Allahu akbar sami Allah liman rabbana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Masih dajjal. Assalamualaikum. Itu ada. Itu. Saya teringat dengan anak saya Rahid. Rahid itu kalau salat persis macam itu. Dia kalau berangkat ke masjid itu tuh mesti paling akhir. Ning Bali ini paling dhisik. Tapi saya tenang, ora apa-apa, isih SD. Nah ini kan sudah nono sing SD toh. Gitu loh. Dulu ini saya jujur nih. Saya pernah sholat. Ya, saya pernah sholat. Ini pernah saya ceritakan. Ketika tahiyat akhir itu di driji saya itu ketok lemut nyokot nang driji. Itu jan blas nyong ora kelingan Gusti Allah babar blas sudah. Saya cok mikir awas ke lemut awas. Salam. Itu karena tahiyatnya Mbah Kiai Khalil dulu imamnya. Ya. Itu kalau tahiyat memang suwi. Sampai dari lemut egin ireng ngantek wetenge abang lho. Ya tak mati tenan kok itu. Waduh. Salam tak tabok. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bahole kaya ngono nek salam. Lho kok Pak Abed Pak Haris apal nyong makmum 8 tahun gara-gara. Beliau Mbak Khalil itu saya makmum 8 tahun. Agar maca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu ditirok-tirokke karo bocah-bocah karo santri anyar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Siapa saya? Iya. Wala anak-anak itu ribut kalau tapi santri baru yang biasa nenek santri lama wis biasa. Santri baru ini lucu teman limun di Walden. Oh. Ada kenang-kenangan. Ini ada panti pun nanti juga nek wis rampung kan nglendengi satu-satunya sekalingan biyen yo Pak Aris ke nek mulang mesti koyo ngene. Itu awas yang nglendengi. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, data terus kita judulnya tadi ceritanya judulnya lemut ya. Begitu salam rampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemut iki wis ora nono jal. Itu saya blas ora dikiran babar pom ngeling-eling nang dia lemute ya. Tak eling-eling ada muter-muter gitu. Saya pikiran nek nemplok nanggon gigire kancane tetep tak tabok. Dilalah tidak ada. Itu saya pernah sholat semacam itu. Tapi waktu itu saya kelas 2 SMP. Itu boleh enggak? Masih boleh. Kelas 2 SMP memang masih nglambian jalan ora percaya. Sing kelas 3 SMP kelas 1 kan masih nglambian meneh salat ora rapat kon niat. Itu malah sok sodok-sodokan. Iya. Itu anak-anak SMP gitu. Ya, oh enggak Nanda? Enggak ya? Enggak. Iya, Nanda salatnya serius banget. Yakin. Ngantek sujud ora menyat-menyat kok. Nah, kembali lagi ke kita tadi, Bapak dan Ibu. Anak-anak cucu kita
telateni terus, disuruh, diajak, tapi jangan kasar. Diajak untuk sholat, untuk berbuat yang terbaik. Hatta ta'tiyakal yakin, nganti tekan suatu saat dia menjadi orang tua, menjadi yakin, sudah tidak ada terpaksa lagi. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sampai pada tingkatan hatta ta'tiyakal yakin. Sudah mulai butuh. Kalau mbak-mbak ini kan katanya urusan sholat orang urung pati butuh gitu. Dia kok sholat kenapa? Masani sholat ya sholat. Lah kok ndak sholat kenapa? Lah ora sholat nih dumyangi yo gitu. Seneni karo gitu. Kan? Jadi belum butuh melakukan kebaikan-kebaikan sampai tujuan utamanya saja, Mbak, Mas. Tapi jangan ngaco. Siapa yang sudah merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhan? Itu kalau yang sing ngacung akeh sing ngapusi berarti. Gitu. Wong sinau itu mung perkara dhek kok sinau kenapa? Ngis ulangan deh gitu. Lah kok dadak sinau kenapa? Lah nek nyong nilane elek ya prige ya. Dan jadi bukan menuntut ilmu, makanya saya pesan berkali-kali, Mbak Mas, tuntut ilmu. Kamu akan mendapat nilai yang baik. Tapi kalau kamu mencari nilai yang baik, ilmu belum tentu dapat, nilai baik juga belum tentu didapat gitu. Makanya tanda-tanda orang yang mencari nilai itu sing sinaune nek dong arep ulangan tok. Ayo kesindir enggak? Tanda-tanda orang yang menuntut nilai, golek nilai itu orang yang sinaune nek dong ono PR, nek dong iso arep ulangan. Bahkan ada di antara mereka sing arep ulangan ora sinau ning nulis nganggo kertas cilik mengetikai gitu. Kertas cilik mana digolong, nggo ngopo itu? Nggo? Berarti ya. Nggih, monggo. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Istiqomah. Ibu-ibu sekalian, Bapak, istiqomah itu melanggengkan. Ini beda ya, beda dengan hatta ya tak tiakal yakin beda. Istiqomah itu melanggengkan. Apa yang menjadi perbuatan baik kita dilanggengkan, terus dilakukan, jangan sampai itu lepas dari perbuatan kita. Itu dilanggengkan. Gitu. Sehingga ketika kita ini nyenjawa nih, panjenengan yang biasa langgeng sholat jamaah sekali waktu hujan atau sakit ada penyesalan. Malahan awaknya orang genah-genah nggak berani keluar rumah, ada penyesalan. Nah, penyesalan ini yang paling penting. Penyesalan terhalang tidak bisa berbuat kebaikan itu luar biasa. Gitu. Karena apa? Karena ternyata apapun yang menjadi penyebab pendorong dan memudahkan kita itu karena istiqomahnya itu. Apa-apa kalau istiqomah itu jadi enteng banget dan bahkan tertuntut gitu. Sampai perbuatan jelek BHO, suami istri sering bertengkar, istiqomah, gitu, sering bertengkar istiqomah, apa-apa dadi masalah, apa-apa dadi padu. Nanti suatu ketika telung dino patang dino kok nggak bertengkar, itu ada yang nang telung dino ke ora padu ke. Itu. Sama semuanya sama. Semuanya hal sama. Yang kemarin dulu saya bilang itu, Mbak. Ada orang, Mbak, Ibu, bengi-bengi antara jam 12-an itu ngeluh. Ya Allah, ya kok meni kita orang meni ya Allah ya biya. Orang meni ya Allah. Lah nyangke kemangsane dinas malah mriyang kaya kene alah gitu. Nyangke jam 12 malam.
Nyong ki mangsane dinas kamalah meriang kayak ngene. Siapa dia? Maling. Iya maling. Oh enggak, Pak? Ora wani jawab. Bapak-bapak enggak berani jawab, wani jawab. Kan gitu. Ya. Ya. Kira-kira maling juga begitu. Ya. Karena saking setiap harinya pekerjaannya nyolong, sekali waktu masuk angin gelo banget itu. Persis seperti orang setiap malam sholat tahajud, kok sekali waktu terhalang atau kelainan, paginya gelo banget. Bapak-bapak ada yang gelo nggak? Kalau gelo berarti rutin. Kalau tidak gelo berarti nggak rutin. Itu. Nah ini yang dimaksudkan istiqomah. Apa manfaatnya istiqomah? Yeah. Manfaatnya istiqomah banyak sekali dituangkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Ahqaf ayat 13. Di antaranya. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu Rabbunallah. Maknanya saya langsung tafsirkan. Orang yang selalu berbuat dan perbuatan-perbuatan itu adalah tertuju kepada Allah. Perbuatan-perbuatannya itu adalah ketaatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan itu adalah harapan-harapan kepada Allah. Perbuatan-perbuatannya itu adalah karena mencari ridha Allah dan maghfirah Allah. Perbuatan apa saja? Tsumastaqamu. Kemudian orang itu beristiqomah, dilakukan terus menerus. Maka Allah mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang akan diturunkan oleh Allah kalimah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang ini adalah orang yang mempunyai hidup penuh dengan ketenangan dan ketentraman karena sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu minta itu loh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Sama maknanya. Hanya kepadamu Allah kami beribadah. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa itu ibadah? Ya, sekarang kita sedang beribadah. Ngaji ini sedang beribadah. Maka orang yang penuh jiwanya bahwa saya ngaji mencari ridha Allah dan mencari maghfirah Allah beda dengan orang yang orang yang tidak kuat niatnya. Gitu. Mbak-mbak sing liar-liar berarti orang kuat niatnya. Gitu. Di sini terdiri mbak-mbak dan mbok-mbok. Dan mbah-mbah gitu nya. Gitu. Tapi Mbak Faris, saya itu tadi niat banget ikhlas lillahi taala. Saya ngaji mencari ridha Allah, mencari maghfirah Allah. Ngantuk enggak? Ngantuk. Yang ngapusi ya. Gitu. Nggih. Gitu. Makanya paling enak itu jadi pengisi pengajian. Ora tahu ngantuk. Ya, kalau panjenengan midhangetaken tantangannya luwih gede. Tapi kalau yang isi kan tantangannya setan itu ora iso nggodha lah. Sing ngisi selawian wae tangane kesampluk-sampluk kan yo padha lunga kan gitu. Panjenengan nek kira-kira pengen orang ngantuk ya nyampluk-nyampluk gini loh. Gitu. Nggih. Nggih, itu istiqomah. Maka kalau kita memang benar-benar lakukan kebaikan itu secara istiqomah, nanti kita tertuntut dan kita butuh. Mengawalinya paling berat gitu loh. Mengawalinya paling berat. Maka adik-adik panti yang sudah istiqomah di panti, saya suwi kepenak banget nang panti. Tapi awal-awalnya biyen pertama hari-hari pertama mengawalinya kan mohon nanggon apa liwai gitu. Kemudian depipis nang pojokan nangis gitu. Nggih, sewengi dok nangis wae.
ngantek bantale kopoh-kopoh. Iya, gitu di pondok nangis gitu, ya sedih gitu. Hari kedua masih sedih, hari ketiga saya sedih, hari keempat, gitu kan? Hari kelima, terus sebulan sudah mulai terbiasa, 2 bulan sudah mulai guyon dengan kancane, 3 bulan sudah mulai jajan bareng teman-teman, 4 bulan mulai tukaran, kan gitu. Iya, harus menguasai tempat tok. Semua yel-yelan. Jar orang ngaran-aran nyong. Ngarani nyong gosop sandale enak au. Gitu. Iya kalau di Wanti kadang-kadang sok gosop-gosopan gitu nggih. Gosop-gosopan ana wong nganggo kodong lho. Katanya kodong nyong lho. Yakin pokoknya mau tak titeni nggone sebelah iki ana apane berarti wae nyong gitu. Ya. Kemudian sandal delok kowe wae kuwi sandale nyong gitu. Padha-padha itu ku meli ya. Ya, gitu. Nek jenengan apa Mbak Mas yang sering terjadi Mas? Sandal ya juga ya. Iya makanya saya kadang-kadang melihat ada anak panti nganggo sepatu. Mangkat ngaji, mangkat kuliah subuh nganggo sepatu. Terus pernah saya tanya, Mbak kenapa sih sesuatu? Sandalnya ical kok Pak. Lah sing gosop sapa? Kan gitu, sing gosop sapa? Memang ada sing tukang gosop memang itu. Artinya yang sembarangan Bang. Pokoknya metu saka asrama mbuh sandale sapa dinggo ngono wae. Iya, beruh wek sapa. Sementara dia tidak telaten goleki wek dewek atau ada yang balas membalas. Sandalnya wedeng ya padha gantian ya. Yeah. Sama. Baik, yang keempat. Yang keempat rampung nggih. Nggih. Iya kan tadi jare Bang Mengap delok wae. Yang keempat apa? Sabar. Hah? Tawakal apa sabar? Taubat. Hah? Taubat. Jenengan muni taubat kok kaya muni tawakal toh? Ya, kuping gitu. Taubat ya. Taubat. Pak Ibu, ada satu ibadah yang ditunggu-tunggu oleh Allah, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Taubat dan permohonan ampun kita kepada Allah. Itu Allah seneng epol. Beda antara kita antara apa namanya sifat manusia dan sifat Allah. Di sini perbedaan yang paling jauh justru di sini. Allah kalau manusia dijalui sepisan oke kan? Nih, contoh Ibu tetangga panjenengan yang sangat dekat itu bilang, "Bu, assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Bu, jenengan kagungan jainyo tak medel sithik wae." Ya rono kan jukuk dhek nantrak kae. Juga ngesuke teko meneh. Jenengan kagungan kencur yang karo gawe tempe kemul nek tempe kemul pakai kencur enggak ya, Bu? Pakai enggak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Gitu. Saya ngarang padahal loh. Tempe kemul pakai kencur apa enggak? Pakai kan? Pakai gitu. Padahal saya tadinya enggak ngerti loh kalau pakai kencur gitu. Padahal saya kalau gawe tempe kemul selalu pakai kencur. Bingung Rono. Kemudian pagi-pagi, "Bu, jangan kaguan kencur." Si ibu yang diminta ini, "Ya Allah, wingi jahe, saiki kencur." Kakek mau dhewek wae lah. Ning nyong dituraya wong nyong kemeng rong blindi. Ya nyong ya butuh ming sithik tok dah. Ngisuke teko meneh. Bu nyong tak njaluk mricone sithik wae. Wis mulai cucu itu. Lah kok ngisuke teko meneh?
Gitu. Jenengan ndak kagungan pandan? Ngisuke teko meneh, itu saya nesu, saya mangkel. Itu nek menungso. Allah itu malahan kualian loh. Ini kita harus tahu, paham benar ma'rifah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu nek panjenengan le njaluk nembe sepisan ping pindho itu belum mendapatkan perhatian. Ning nek niwune wis ping 3, ping 4, ping 5 terus nyuwun terus. Maka dalam hadis Allahu yastahyi, Allah malu kalau tidak mengijabahi doa kita. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita berdoa jangan pernah berhenti dan beristiqomahlah dalam berdoa. Istiqomah dalam ada doa pokok. Ini kan ada doa pokok. 1, permohonan ampun kita kepada Allah. Ya, dengan berbagai. Yang kedua, permohonan ampun dan kesejahteraan untuk keluarga. Doanya apa Mbak? Tahu Mbak? Minta kesejahteraan keluarga, minta Allah melindungi keluarga, doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina. Itu tertuang di surat apa yo? Surat apa yo? Mesti ana sing ra gelem maca, padahal mung garek neruske sithik itu. Dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, gitu. Salah satu ini kalau dilebarkan, kenapa kita dimerintahkan untuk memohon doa semacam itu? Tujuan pertama adalah agar keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan yang kedua, agar yang berdoa itu lemah lembut terhadap keluarga. Karena lemah lembut terhadap keluarga itu persoalan pokok di dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa kok demikian? Lah nek wong sing ndonga, sing ndongake, ngire arep kasar-kasar galak-galak karo sing didongake. Kan gitu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan kepada hamba, karuniakan kepada hamba, dari suami hamba, dari istri hamba, dari anak-anak hamba, qurrata ayun, mereka menjadi orang-orang yang selalu menyejukkan mata hati hamba. Ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, sekeluarga kami adalah orang-orang yang seutama-utama orang yang bertakwa kepadamu. Minta supaya bojoku menjadi qurrata ayun, anakku menjadi qurrata ayun. Yang pertama kali menjadi qurrata ayun siapa? Jawabannya sing ndonga. Saya minta semoga istri saya atau suami saya menjadi orang yang selalu menyejukkan hati hamba. Ya Allah, yang harus menyejukkan hati siapa yang pertama? Yang berdoa, gering berdoa jarine pengen anak-anak keluarga menyejukkan hati, malahan awake dhewek galake pol, ngomel dan lain sebagainya. Ini kaitannya. Nggih. Nah, kembali lagi ke tadi, bertaubat kepada Allah itu ada berbagai macam. Ada bertaubat yang dilakukan setiap hari, yaitu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, dosa-dosa kecil. Namun kemudian kita bertaubat yang dinamakan taubat itu Bapak, taubat itu artinya apa toh? Taubat itu artinya kembali. Tabayatub itu kembali kepada jalan yang benar. Wong melaku kesasar. Setelah sadar inyong kesasar ke udu kiye dalane. Kemudian balik. Tobat namanya. Paham? Pernah kesasar? Arep nanggon kancane nanggon dusun kiye mlakune kudune mau nang simpangan ana sing iwa ana sing nengen, mlojone nengen jebulane lho iki kan dusun nganu, padahal mau ke dusun teman, balik ketumbal. Itu balik itu
namanya tobat. Orang memahami jenenge tobat itu mandek, bukan. Tobat itu kembali ke jalan yang benar. Gitu. Ada yang tobat dalam artian kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang berdosa besar. Perbuatan-perbuatan yang berdosa besar kemudian kita hentikan, tidak boleh diulang. Kalau sudah beralih kepada tobat, tidak boleh diulang. Kalau diulang dosanya kembali lagi. Gitu. Kalau diulang dosanya kembali lagi. Contoh, orang minuman keras, dosa besar itu. Kemudian saya mau bertobat kembali kepada jalan yang benar, tidak minum minuman keras lagi. Berjalan sampai beberapa tahun tidak pernah minum minuman keras. Tapi dilalah pada tahun ke-6 dia tergoda oleh teman, minum lagi, dosanya balik meneh gitu. Dan yang paling menentukan pada akhir hayatnya, itu yang namanya taubat. Nah, orang yang bertaubat kemudian dia tidak mengulang lagi, namanya taubatan nasuha. Gitu. Taubatan nasuha, kapok jepok. Dari semenjak itu dia tidak pernah mengulang lagi. Apa pahalanya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, pahalanya yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau dia sampai mati tidak mengulang perbuatan dosa itu, entah itu perbuatan syirik, zina, minuman keras, judi, maling, dan lain sebagainya, bertobat, termasuk korupsi dan seterusnya. Tapi kalau ngantuk nggak perlu taubat, gitu. Sebab taubatnya ngantuk meneh kok, gitu kan? Iya, nah sing taubat nasuha itu hanya dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil Allah mengatakan ini tadi dosa besar. Kalau kita bertaubat dan terus tidak mengulang sampai meninggal dunia, apa kata Allah? Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Semua dosa besarnya itu dibalik menjadi pahala. Ning syaratnya tidak mengulang sama sekali sampai akhir hayatnya, gitu. Orang tukang zina, tukang judi, tukang perbuatan maksiat yang besar-besar itu bertobat, balik tobat kepada jalan yang benar dan terus berbuat amal soleh sampai dia meninggal dunia. Semua dosa-dosa yang terkutuk itu dibalik menjadi pahala. Jadi orang yang bertobat itu beruntungnya luar biasa. Gitu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan pengen masuk surga sekarang berbuat maksiat sing akeh. Ya, berbuat maksiat sing sak gede-gedene ngemben anggar setengah tahun sebelum meninggal dunia tobat. Kemudian setelah itu tidak melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Kita masuk surga itu. Boleh dicoba. Ngeri teman, enggak berani. Sementara dosa kecil tobatnya cukup dengan beristighfar. Wa idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfirudz dzunub illallah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keliru, dosa yang masuk kecil, kemudian dia ingat kepada Allah dan kemudian beristighfar, maka saat itu dosanya diampuni oleh Allah. Maka mbak-mbak panjenengan glendengi kancane coba gitu ya, macam kok ngono lho jelek banget. Engko nek bojo kok kan gitu. Nah, kemudian banyak astagfirullah. Astagfirullah yang nabi glendengi astagfirullah. Duduk sang glendenginya diampuni. Langsung diampuni, jangan khawatir. Gitu. Iya. Yang tidak dibolehkan, yang tidak diampuni adalah yang direncana. Pak Bagio, Pak Wasian, kita bertiga ngobrol, kita ngelendengi, tidak apa-apa ya. Nanti setelah selesai ngobrol, ngelendengi orang, maka nanti jangan lupa kita beristighfar kepada Allah. Ya, diling-iling lo itu ya, yuk kita mulai. Gitu. Nggih, le gelendengan ana mukadimah. Mari kita baca doa pembukaan gitu.
Iya. Kemudian saya bawa Sian bertiga ngobrol, gulendengi orang-orang itu. Kemudian selesai ngobrol, udah cukup ya. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Maka dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Gitu? Ya. Lah itu sudah masuk ke dalam kategori dosa besar, hanya bisa dengan bertaubat yang tadi seperti yang tadi kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktunya sudah tidak memungkinkan. Kita baru sampai dengan Bapak ya, nanti insya Allah yang 3 lagi, 3 atau 2? 3 ya, mati 3 lagi. Telu. Itu kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Dan pengajian ini insya Allah istiqomah ya ibu bapak-bapak ya, istiqomah pengajian malam Jumat selalu kita usahakan ibu-ibu dan bapak bisa rawuh. Dan saya juga akan berusaha kalau kira-kira memungkinkan saya juga akan hadir. Namun seringkali malam Jumat saya biasanya ada acara bersamaan. Semoga kita semuanya diparingi sehat walafiat. Demikian Bapak dan Ibu, ada keliru salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.